yang terbaru ini tentang apakah Nabi Ibrahim adalah sosok historis dan bagaimana kemudian menelusuri DNA Nabi Ibrahim dengan cara induksi, dengan cara meneliti sampel-sampel orang-orang yang mengaku keturunannya, kemudian sampai Imad Al-Kaburi kembali meneliti sebuah kebohongan yang telah dia buat. Mari kita lihat dulu kebodohan Imad Al-Kaburi, teman-teman semuanya. yang terbaru ini tentang apakah Nabi Ibrahim adalah sosok historis dan bagaimana kemudian menelusuri DNA Nabi Ibrahim dengan cara induksi, dengan cara meneliti sampel-sampel orang-orang yang mengaku keturunannya, kemudian sampai ditemukanlah secara induktif bahwa Nabi Ibrahim berhaplogrup J. Ada saya catat itu tadi bahwa Dr. Sugeng Sugiarto ini telah sangat mengkerucut antara Bani Ismail dan Bani Israel, Bani Ishak, bahwa dikatakan oleh Pak Dr. Sugeng di dalam bukunya itu Bani Ishak diwakili oleh Bani Kohen JY3088, Bani Ismail diwakili oleh Bani Adnan JY4349. Maka dapat disimpulkan bahwa haplogrup Nabi Ibrahim adalah kakek bersama dari JY3088 dan JY4349, yaitu JZ2329 yang berumur sekitar 5.700 tahun yang silam, sesuai dengan warisan-warisan sejarah yang ditinggalkan baik secara biblikal maupun secara oral masyarakat Arab. Nah, walaupun bukti-bukti Mesopotamia dari situs-situsnya itu tidak menemukan nama Ibrahim di Pahat. Alasan dari para ahli filolog, kenapa nama Nabi Ibrahim tidak dicatat di batu-batu misalnya? Karena Nabi Ibrahim bukan seorang raja. Yang dicatat itu hanya mereka yang raja, anak raja, atau mereka yang meresmikan sebuah bangunan dan lain sebagainya. Nabi Ibrahim kan orang nabi dan Tuhan yang senantiasa kemudian berdakwah kemana-mana, menyebarkan keimanan, bahkan migrasi beberapa kali ke berbagai tempat. Jadi tidak penting. Kalau misalnya pertanyaan tadi dari Mas Lutfi, lalu bagaimana menurut pandangan agama tentang Nabi Ibrahim? Ya jelas pandangan agama secara biblikal, tiga agama, Yahudi, Kristen, dan Islam sepakat bahwa Nabi Ibrahim adalah bapak agama-agama Semit itu. Dan bagi kita orang-orang beriman itu sudah cukup. Nah, mengenai para ilmuwan ingin meneliti, sebenarnya kapan sih estimasi daripada kehidupan Nabi Ibrahim? Itu persilahkan. Bagi kami orang beriman sebenarnya tidak penting. Bahkan nasab Nabi Ibrahim yang penting itu bagi kami sampai Adnan. Ya. Sekitar 20 nama. Karena Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Idza balagha nasabi ila adnana fa amsiku." Kalaulah nasabku itu sudah sampai Adnan, fa amsiku, maka berhenti. Nah, dari sini ternyata setelah diteliti oleh para ulama, ucapan Nabi idza balagha nasabi ila adnana fa amsiku, memang para ahli sejarah berbeda-beda pendapat tentang jarak dari Adnan sampai Nabi Ibrahim. Ada yang begitu dekat, ada yang begitu jauh, dan lain sebagainya. Termasuk pula tentang Nabi Adam itu nanti kan. Termasuk dari Nabi Ibrahim ke Nabi Adam itu, atau dari Nabi Muhammad ke Nabi Adam, berapa generasi. Lah itu apalagi sampai Nabi Adam. Sampai Nabi Ibrahim aja kita nggak boleh kok. Kita cukup sampai Sayyidina Adnan. Mungkin hanya 40 atau 20-an generasi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi Muhammad sampai Adnan. Sampai Nabi Ibrahim itu baik yang ada di tafsir, yang ada di kitab-kitab bacaan. Sembari menunggu Yai Imad kembali,
mohon maaf ya kalau ternyata suara saya doubling atau apa namanya ekonya terlalu besar katanya punya saya Pak Sugeng ini kalau melihat dari komentar teman-teman di bawah ini. Baik, saya kembali ke Pak Sugeng dulu ya. Kalau begitu ya. Ya. Pak Sugeng, apa yang mendorong Anda meneliti validasi historis Nabi Ibrahim melalui pendekatan WDNA, bukan melalui metode sejarah atau arkeologi konvensional? Lalu apa kelebihan dan kekurangannya masing-masing? Jadi kenapa dengan WDNA? Karena pendidikan saya biolog. Nanti jangan sampai dibilang biolog 2 SKS ngomong DNA, nggak enak tuh ya. Saya menelusuri dengan sesuatu yang saya mampu. Saya belajar tentang DNA itu kan dari S1 di Universitas Brawijaya dulu, kemudian sampai S2. S2 itu sudah manipulasi genetik sebetulnya. Jadi memanipulasi sifat-sifat mikrobiologi gitu. Oke. Dan saya rasa kalau untuk historis dan filologi sudah ada teman-teman. Jadi kita harus mencari apa ya kesesuaian antar disiplin ilmu, di mana masing-masing yang punya keahlian itu memberikan yang terbaiknya. Karena ini belum disepakati, ya akhirnya pendekatannya seperti itu tadi, model induktif. Kita tidak tahu haplogrupnya Nabi Ibrahim apa, tapi yang kita yakini adalah keturunannya masih ada sampai sekarang. Itu. Jadi karena saya yakini itu ya akhirnya bukan yakin ya. Itu kemungkinan yang sangat besar terjadi bahwa Nabi Ibrahim itu masih berketurunan sampai sekarang karena dijanjikan Allah begitu. Jadi ada keyakinan memang keturunan paternalnya tetap bersambung sampai hari ini. Dan dari yang semua mengklaim itu kan punya kakek bersama dari sekian ribu tahun yang lalu. Cuma mana yang benar? Kalau yang seperti apa ya J2 sampai 8.700 kan terlalu jauh dengan kerajaan Mesir. Atau kalau R itu seumuran dengan Nabi Ibrahim sekitar 4.500. Tapi kok filogeninya takbir, takbir, sallu ala nabi. Negara lagi tenang-tenang, sudah lagi tenang negara. Tahu-tahu menteri nyolong pulau, iya. Aceh lagi tenang, lagi damai, enak ya. 40-nya diambil, ya dia ngamuk orang Aceh. Kenapa bikin ribut? Pejabat jangan bikin ribut. Itu 4 pulau dari zaman sejarah ratusan tahun yang lalu itu memang punya Aceh. Yeah. Biar aja Aceh yang mengelola, Aceh yang ngurus. Pakai diambil, mau dikasih mantu si dia tuh. Lu tahu gak si dia? Lu tahu gak? Tahu? Jangan disebut. Ya lu pakai nyebut. Tapi benar sih yang disebut. Benar. Masya Allah. Kacau tidak? Nah insya Allah sepulang dari Lampung saya akan berangkat ke Aceh. Besok malam saya masih ada acara di Kota Bumi. Insya Allah Seninnya pulang saya akan langsung berangkat ke Aceh ya Van. Karena kondisi Aceh ini lagi panas. Nggak main-main saudara. Ini perdamaian yang sudah kita bangun bersama saudara. Begitu rapi, begitu bagus. Besok bisa perang lagi di Aceh. Hati-hati, Aceh itu adalah suatu bangsa yang selama 350 tahun penjajahan Belanda, Aceh nggak pernah takluk, saudara. Yang lain takluk kepada Belanda, Aceh tidak pernah takluk, saudara. Nah, jangan sampai nanti Aceh meradang lagi, perang lagi, minta merdeka lagi, nanti Indonesia yang rugi, saudara. Bagi itu yang namanya pejabat, jangan bikin gaduh. Kok pejabat bikin gaduh? Ada urusan apa? Nggak ada angin, nggak ada udang, 4 pulau lah diambil. Begitu diselidikin, ternyata tuh pulau banyak minyaknya, gasnya. Oh, lu mau nyolong kalau begitu. Ya, kalau Aceh yang pegang, dia nggak bisa nyolong. Dia kasih mantunya si dia tuh. Nah, kalau mantu si dia kan, ya sama-sama maling. Nah, jadi gampang nyolongnya. Gawat tidak? Gawat tidak? Udah saya jangan terusin dah, ini ceramah udah gigi 3 nih. Nah, kalau diterusin bisa gigi 7, bisa gigi 7 pulang tangkap lagi. Ini masyarakat begitu Habib ditangkap, alhamdulillah untung bukan aneh yang ditangkap. Tapi saya terima kasih kepada semua masyarakat. Walaupun saya dulu 3 tahun setengah ada di Mekah, kemudian pulang di penjara, saya punya pengawal 6 santri saya dibunuh, saudara. Tapi umat di mana-mana
habaib, kiai, pondok-pondok pesantren nggak berhenti mengirimkan doa. Tanpa doa umat, tanpa doa para kiai, tanpa doa santri, saudara, mungkin dari kemarin saya sudah binasa. Nah, tapi karena ada doa, doa itu silahul mukmin. Saudara, dengan doanya habaib, doa kiai, doa ustadz, doa pondok pesantren, di majelis taklim, di mana-mana. Saya dengar itu doa ya, ikhwan. Saya yang mulai jenuh, hilang jenuhnya. Yang mulai lemah, hilang lemahnya. Yang mulai khawatir, hilang khawatirnya, saudara. Yang mulai capek, hilang capeknya. Kenapa? Berkat doa para habaib dan para ulama. Dan saya tidak akan pernah berhenti, saudara, untuk berjuang. Saya sudah amanatkan kepada mantu-mantu saya. Alhamdulillah Allah kasih saya punya menantu, saudara. Ada Habib Alwi, ada Habib Muhammad Al-Attas, ada Habib Muhammad Hadi, ada Habib Hanif. Yang juga sering juga ke Lampung ya, kawan. Habib Hanif Al-Attas. Semuanya Allah kasih orang-orang berpendidikan agama. Semuanya ulama, ulama muda. Dan semuanya membantu saya dalam berdakwah. Alhamdulillah. Jadi nggak usah khawatir. Saya tetap, saudara, berjanji kepada umat. Kami tidak akan pernah mau berpisah dengan umat. Kita akan berjuang bersama umat. Hidup mati bersama umat. Jangan coba-coba. Ada siapapun, pejabat tinggi manapun, apapun pangkatnya, jangan coba-coba mereka menindas rakyat, menyusahkan rakyat, menghancurkan rakyat. Kalau itu terjadi, saya akan ajak umat bangkit semua, angkat senjata, revolusi rakyat, saudara. Takbir. Angkat tangan semua, kepala di tangan, takbir. Takbir. Shallu ala nabi. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Jangan lupa subscribe MPH Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.